Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Samase, it's different. Menyiapkan keperluan kajian Al-Quran maupun kitab Riyadhus Shalihin yang sekarang telah masuk kitab kedua dari buku karya Imam Yahya bin Asy'ab An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dan keluarganya dan juga kita semua ikut serta mengkaji kitabnya insya Allah. Dan seperti biasa, kajian insya Allah akan berlangsung menjadi dua sesi. Yang pertama, Al-Ustadz Syafiq Rizal Bahlan Basalamah, Hafizullah akan menyampaikan materinya, dan yang sesi kedua akan dibuka interaktif tanya jawab bagi jamaah Zoom. Jadi yang mengikuti melalui platform digital seperti YouTube, Meta Platform Global Muskat, Global Muslimah, Muskat atau lainnya, jika ingin bertanya bisa langsung bergabung di dalam Zoom meeting dan menurut pertanyaannya di kolom chat, dan pertanyaan akan dibacakan oleh host atau co-host yang bertugas. Dan yang terakhir, mengingatkan kembali untuk kita semua agar senantiasa teruskan niat bahwasanya kita berkumpul pada hari ini menyaksikan mendengarkan kajian ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu, dan kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat kebodohan dari kita dan Allah Azza wa Jalla jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan ridho kita bersama. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Untuk tidak berlama-lama, mungkin ana lanjut ke Ustaz. Faliyatafadhol maskur Ustaz. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalam ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang perintah kepada para penguasa untuk berlemah lembut kepada rakyat. Kekuasaan yang pada akhir-akhir ini menjadi rebutan, sehingga sebagian orang untuk mendapatkan kekuasaan dia siap menggelontorkan dana yang besar, bahkan siap untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tidak peduli dengan halal dan haram, yang penting bagaimana dia berkuasa. Padahal di balik kekuasaan itu ada tanggung jawab yang besar yang seharusnya seorang muslim, karena sampaikan muslim karena muslim itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia yakin bahwa akan ada hari kebangkitan di mana dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Maka dia tidak akan melangkahkan kaki untuk berebut kekuasaan atau untuk menjadi penguasa kecuali tatkala dia sudah bermusyawarah, beristikharah, kemudian dia bertakwakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, siapa saja yang menjadi penguasa, maka dia harus bersikap lemah lembut. Kadangkala ada pemimpin-pemimpin yang otoriter, yang maunya sendiri. Dia tidak bermusyawarah, dia mengambil keputusan sesuai dengan nafsu dan ambisi. Sedangkan seorang pemimpin seharusnya bermusyawarah dan dia mengambil keputusan yang paling berpihak kepada rakyat. Bukan berpihak kepada kroni-kroni dia, tapi berpihak kepada rakyatnya.
dia berlemah lembut kepada mereka. Kita akan melihat nih di hadis nomor 655 bagaimana Rasulullah SAW mendoakan kesengsaraan, penderitaan buat siapa? Buat pemimpin-pemimpin yang tidak peduli dengan rakyat, yang dia hanya memikirkan perut dan yang di bawah perutnya. Dia hanya berpikir bagaimana kekuasaan dia semakin panjang, bagaimana dia bisa menikmati kehidupan dunia ini makin lama. Padahal mata'ud dunya qalil, kesenangan dunia itu sedikit. Nah, tafadhali dibaca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 655. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi baiti hadza Allahumma man wahdiya min amri ummati syai'an fasaqu alaihim fasqu alaihi wa man wahliya min amri ummati syai'an faraqa bihim faraqa bihi. Rahul Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berdoa di rumahku ini. Ya Allah, barang siapa yang diberi kepercayaan untuk mengurus suatu urusan umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah dia. Dan barang siapa yang dipercaya untuk mengurus suatu urusan umatku, lalu ia berlemah lembut kepada mereka, maka berlemah lembutlah kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Bayangkan ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Aisyah mendengarnya secara langsung. Doa ini dipanjatkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa yang memanjatkannya? Manusia terindah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Apa isi doa beliau? Beliau memohon kepada Allah, ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an. Siapa saja yang diberi kepercayaan mengurusin urusan umatku, kepercayaannya apa aja, dari tingkat yang paling rendah. Kalau di negeri kita mungkin ada RT atau RW, atau di atasnya lagi, sampai di atasnya lagi, siapa saja yang dikasih kepercayaan, yang dikasih jabatan dari urusan umatku. Ini kepedulian Rasul SAW kepada umatnya, yang doa ini akan terus berlanjut walaupun beliau meninggal SAW. Tapi Allah akan mengabulkan doa nabinya. Lalu orang ini mempersulit, fasyaqqa alaihi, mempersulit. Boleh jadi dia mempersulit karena dia ada maunya. Berapa banyak muamalat, urusan birokrasi yang sulit karena ini ada maunya, ini mau fulus nih orang ini. Atau dia hasut, iri sama orang ini. Atau dia malas. Pokoknya siapa saja yang mempersulit urusan umatku, maka fashkuk alaih, persulit dia. Maka berapa banyak kita melihat pejabat-pejabat negara yang mungkin dia bergelimang harta, tapi urusannya nggak selesai-selesai. Ada apa? Ya, maka dia hendaklah dia berintrospeksi, mengevaluasi diri. Boleh jadi dia pernah mempersulit salah satu dari rakyat. Boleh jadi dia pernah menekan, menindas orang-orang yang jadi anak buahnya, atau orang lain yang hendak punya urusan dia persulit, maka hidupnya akan sulit. Namun perlu diketahui, boleh jadi ada pejabat-pejabat negara yang dulu mempermudah anak buahnya, tapi dia menyimpang dari aturan yang ada. Sehingga tatkala datang pejabat baru, kemudian dia memerintahkan kepada anak buahnya untuk disiplin, untuk datang tepat waktu, untuk melakukan tugasnya dengan baik. Lalu anak buah mengatakan, oh bos kita yang sekarang mempersulit kita.
Padahal sebenarnya yang dilakukan bos itu sesuai dengan aturan. Maka ingat siapa saja yang menjabat. Kadang-kala kita dengar ya, ada orang-orang yang ngurus SIM, aduh sulit kalau ngurus SIM di tempat ini sulit. Tapi ada tempat lain yang pejabatnya lebih mudah ya. Maka ingat, apabila engkau mempersulit tapi mengikuti aturan nggak ada masalah. Tapi kalau engkau mempersulit karena maumu, karena keinginanmu, maka yang ada hidupmu akan penuh kesulitan. Siapa yang berdoa? Nabi kita Muhammad SAW. Fashquq alaihi, persulit dia. Maka tolong yang menjadi pejabat untuk mempermudah urusan umat. Karena kadang-kala ada istilah kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Sebagian di antara mereka cari duit. Sehingga orang ini ketika merasa sulit, kadang-kala dia harus keluar duit. Akhirnya terjadi dosa lain, yaitu rishwah. Dan siapa saja yang dikasih amanat, kasih kepercayaan, menjadi pejabat, farafaqa bihim, lalu dia berlemah lembut dengan rakyatnya, bersikap lembut kepada anak buahnya, memberikan kemudahan kepada mereka, farfuq bihi, maka engkau berlemah lembutlah sama dia. Bayangin jemaah, al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal. Engkau mempersulit, hidupmu akan sulit. Engkau mempermudah, hidupmu akan mudah. Tinggal pilihannya, engkau mau yang mana. Tapi terkadang sebagian manusia karena ambisi dia kepada harta, ambisi dia kepada jabatan, dia akan mempersulit. Ada orang mengajukan izin untuk membangun sekolahan. Secara prosedural semua sudah dituruti, sudah dipenuhi, tapi dia sengaja mempersulit, engkau akan dipersulit hidupnya. Catat, sulit hidup. Kalau mungkin engkau merasa nyaman di dunia ini, maka akan ada kehidupan di alam kubur. Yang jelas doa Nabi SAW agar Allah mempersulit hidup. Nanti kepada hisab di hari kiamat, Allah membagi dua hisab itu. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang mendapatkan catatannya dari arah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Tapi orang-orang yang suka mempersulit, hisabnya akan sulit. Maka kalau engkau ingin hidup gembira, damai, jauh dari kesusahan, maka jangan bikin susah orang, mudahkan orang lain. Orang tua kepada anaknya, ibu kepada anaknya, ibu kepada pembantu di rumah. Apapun jabatan kau miliki, berusaha untuk berlemah lembut dengan mereka agar engkau dapat bagian dari doa Nabi SAW. Karena doa yang agung dan mulia. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Hadis nomor 656. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu ba'di khulafa fayaksurun qalu ya Rasulullah fama ta'muruna qala ufu bi bayatil awali fal awal summa atuhum haqqahu was'alullaha allazi lakum fa innallaha sa'iluhum ammastara'ahum. Muttafaq alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dahulu Bani Israel selalu dipimpin para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, maka digantikan oleh nabi lain. Sungguh tidak ada nabi sepeninggalku, dan sepeninggalku hanya ada khalifah. Bahkan mereka sangat banyak.
Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab, "Tepatilah baiat yang pertama dan yang pertama. Kemudian berikanlah kepada mereka apa yang menjadi hak mereka, serta mohonlah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinan yang telah mereka lakukan." Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Banu Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam, anak keturunannya Yakub alaihissalam, dulu yang mengatur urusan mereka, yang membimbing mereka, yang memimpin mereka, itu adalah para nabi. Sehingga kita akan mendapati nabi di kalangan Bani Israel itu banyak. Bahkan ada riwayat sahih yang mengatakan pernah sehari ada 70 nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Mereka telah membunuh Nabi Zakaria, mereka membunuh Nabi Yahya, dan mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Di surat Yasin diceritakan tentang Allah mengutus 2 nabi, 2 rasul, kemudian ditambah lagi jadi 3. Jadi memang Banu Israel yang mengurusi mereka, yang mengatur mereka adalah para nabi, yang mereka mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi mengatakan setiap nabi mati diganti sama nabi yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku nabi, ya kita melihat ya di masa sekarang ini, ada dulu Ahmad Musaddiq ngaku nabi, kemudian Mirza Ghulam Ahmad ngaku nabi, kemudian masih banyak lainnya yang mengaku nabi. Ingat, Nabi kita Muhammad alaihissalam telah memberikan keputusan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Berarti kalau ada nabi setelah aku bohong, dusta. Bagaimana dengan kenabian Nabi Isa alaihissalam? Kenabian Nabi Isa alaihissalam sebelum nabi, hanya saja beliau hidup sampai nabi meninggal dunia. Tapi kalau kenabian Nabi Isa adalah sebelum Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa sayakunu ba'di khulafa fayakthurun. Sedangkan yang mengatur, yang ngurusin urusan umatku itu bukan para nabi, tapi para khalifah, para pemimpin-pemimpin. Nanti akan ada khalifah-khalifah dan jumlah mereka banyak. Ini menunjukkan bahwasanya ya nilai-nilai kepemimpinan itu telah berubah. Akan banyak khalifah. Boleh jadi mereka berebut kekuasaan. Di sana bikin kekuasaan, di sana bikin kekuasaan. Ada banyak. Terus gimana sikap kita ketika banyak khalifah, banyak pemimpin? Kata Nabi SAW, aufu bi bai'atil awal fal awal. Kalian tepati bai'at, perjanjian dengan yang lebih awal, yang lebih awal. Mana yang lebih pertama, itu yang diikuti. Kemudian gimana setelah kita membai'at tadi para khalifah yang lebih awal? Thumma a'tuhum haqqahum. Berikan kepada mereka hak mereka. Apa hak para khalifah? Sami'na wa ata'na. Mereka mendengar dan mentaati dalam kondisi suka tidak suka. Itu tugas seorang muslim. Kemudian bagaimana dengan hak kita ketika khalifah banyak, mereka berebut kekuasaan? Kadang-kadang mereka tidak peduli dengan maslahat rakyat. Mereka hanya berpikir bagaimana kekuasaan mereka semakin mengikat, bagaimana kekuasaan mereka semakin kekal. Maka Nabi SAW mengatakan, sempurnakan baiat yang lebih awal, itu yang kalian ikuti. Kemudian mintalah kepada Allah hak kalian. Kita ini kadang-kadang tidak mendapatkan hak kita ketika pemimpin zalim, ketika para penguasa berpikir untuk menyenangkan dirinya sendiri. Apa tugas seorang muslim? Ya, minta kepada Allah hak mereka yang tidak didapat dari pemimpin-pemimpin yang zalim itu. Dan maka sesungguhnya Allah akan menanyakan kepada mereka atas kepemimpinan yang diberikan kepada mereka.
Jadi ahibati fillah, perasaan bahwasanya aku akan dimintain pertanggungjawaban itu akan membuat manusia jadi berhati-hati. Dan akan membuat banyak manusia berpikir ulang untuk mencalonkan diri jadi pejabat. Tapi karena sebagian mereka menjadi pejabat itu untuk mencari prestis ya, untuk mencari kemuliaan, maka akhirnya dia tidak peduli dengan konsekuensi menjadi seorang pemimpin. Barakallahu fikum. Jadi hal ini juga bisa dipraktekkan bahwasanya di dalam rumah tangga ada istri-istri yang tidak mendapat hak-haknya dari suaminya, suaminya zalim, suaminya maunya sendiri, ya udah. Hendaklah kau meminta hakmu kepada Allah Azza wa Jalla. Haknya suami berikan, kewajibanmu laksanakan. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Hadis nomor 657. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an A'idh bin Amr radhiyallahu anhu annahu dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad faqala lah ay bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syarrar ri'a'il hutamah fa iyyaka an takuna minhum. Muttafaq alaih. Dari A'idh bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah masuk ke rumah Ubaidillah bin Ziyad. Lantas dia berkata kepadanya, "Wahai anakku, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sejahat-jahat pemimpin adalah pemimpin yang zalim. Oleh karena itu, jangan sampai kamu termasuk dari golongan mereka." Muttafaq alaih. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, kita lihat A'idh ibn Amr, seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana dia menyempatkan diri untuk menjumpai gubernur Irak pada waktu itu. Siapa? Abdullah bin Ziyad. Ziyad itu juga pemimpin Irak. Kemudian digantikan oleh Ubaidullah bin Ziyad. Kita lihat bagaimana nasihat A'idh bin Amr. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita semua. Tatkala hendak memberikan nasihat kepada pemimpin, kepada seorang pejabat, maka hendaklah menjumpainya kalau engkau mampu. Atau ngobrol secara langsung sama dia via telepon atau WA. Tapi jangan memberikan nasihat di depan orang banyak. Karena hal itu tidak akan menyebabkan dia menerima nasihat. Bahkan yang ada mungkin dia menentang nasihat yang diberikan. Kenapa? Menurut dia, ya, ana dilecehkan. Ana nggak dikasih nasihat, dilecehkan ana di depan orang banyak. Maka lihat bagaimana A'idh bin Amr datang masuk menjumpai Ubaidullah bin Ziyad, lalu berkata, "Ai bunayya, wahai ananda." Ini menunjukkan bahwasanya A'idh bin Amr sudah tua. Sedangkan Ubaidullah bin Ziyad masih muda, maka dipanggil wahai anakku. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna syarrar ri'a," sesungguhnya pemimpin yang paling buruk, sejahat-jahatnya pemimpin, al-hutama, adalah yang menghancurkan rakyatnya sendiri. Ar-ru'a itu masuk di dalamnya pengembala kambing, pengembala onta juga disebut ra'i. Ada pengembala yang kasar, yang kadangkala ontanya itu ya ditarik-tarik, diseret, dipukul. Kadangkala mereka harus berdesak-desakan sehingga sebagian mereka harus jatuh sakit. Maka di sini A'idh bin Amr menjelaskan bahwa dia mendengar Nabi SAW sesungguhnya pemimpin yang paling jahat, yang tadi membiarkan rakyatnya hancur di antara mereka sendiri. Hancur karena masalah ekonomi yang mereka bisa berebutan atau masalah yang lain. Itu pemimpin yang buruk. Maka kata A'idh bin Amr, "Fa iyyaka an takuna minhum."
Jangan sampai kau menjadi seperti mereka. Maka ini nasihat dari orang yang bijak, agar siapa saja yang menjadi pemimpin untuk memperhatikan rakyatnya. Jangan sampai kemudian dia menghancurkan rakyatnya di antara mereka sendiri, mengadu domba di antara mereka, seperti peternak ya. Ada pengembala onta itu yang kasar, jadi ontanya saling menginjak ya, di antara mereka berantem, nggak ada urusan buat dia. Tapi seorang pemimpin yang adil, yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, adalah pemimpin yang tahu diri. Walaupun mungkin dia berpikir ya dia punya harta, dia punya kekuasaan yang dia apa istilahnya, kebal hukum, tapi dia tetap berusaha untuk memperbaiki diri. Sedangkan pemimpin yang paling buruk adalah al-hutamah. Disebutkan di sini, dia adalah pemimpin yang seperti menabrakkan antara onta dengan onta lainnya. Dia hanya memikirkan serangan dia tidak peduli dengan rakyat. Na'udzubillah min haula. Baik, kita ke hadis selanjutnya. Ya, hadis yang terakhir dalam bab ini. Silahkan. Hadis nomor 658. Wa'an Abi Maryam al-Asdi radhiyallahu anhu qala Muawiyah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man wallahu syai'an min umuri muslimina fahtajibaduna hajatihim allatihim wa faqrihim fastajaballahu qiyamah faja'ala Muawiyatu rajulan ala hawaijin nasi rawahul Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Abu Maryam al-Asdi radhiyallahu an bahwa suatu ketika dia mengatakan kepada Muawiyah radhiyallahu an, aku pernah mendengar Rasulullah Nah, tafadhali. Mbak Iva, Ukti Iva, mungkin jaringannya Ustaz. Anda coba lanjutkan Ustaz untuk artinya. Nah. Ya. Dari Abu Maryam al-Asni radhiyallahu an bahwa suatu ketika dia mengatakan kepada Muawiyah radhiyallahu an, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali di Allah untuk mengusulkan kaum muslimin tidak ingat Tuhan dan mereka banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Di hadis sebelumnya kita melihat A'id ibn Amr radhiyallahu anhu memberikan nasihat kepada gubernur yang ada di Irak. Di sini Abu Maryam al-Azdi radhiyallahu taala anhu, beliau memberikan nasihat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang dia adalah pemimpin di Syam, kemudian beliau menjadi khalifatul muslimin setelah Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Apa nasihat yang diberikan kepada Muawiyah? Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang diberi kekuasaan dari urusan umat ini, kemudian dia menutup diri, nggak mau jumpain mereka, ya, nggak mau mendengarkan urusan mereka, keluhan mereka. Ada pemimpin yang seperti itu, dia nggak mau capek gitu dengerin curhatan mereka, maka kemudian dia menutup diri dari memberikan hak manusia, memperhatikan kefakiran mereka pada hari kiamat. Jadi Allah akan menutup diri dari ngurusin urusan dia. Kalau dia menutup diri dari rakyatnya, Allah akan menutup diri dari dia. Sehingga intinya orang ini akan hidup sengsara. Maka hendaklah teman-teman yang menjadi penguasa ini mencontoh Muawiyah. Muawiyah takut dengan hadis ini, takut dia termasuk orang yang menutup diri. Tapi di sisi lain dia punya kesibukan yang banyak. Apa yang dilakukan oleh Muawiyah? Muawiyah memilih seorang pejabat khusus atau mengangkat pejabat khusus untuk memperhatikan kebutuhan orang. Hawaijan nas. Ini punya ini punya ini. Jadi karena pemimpin ini nggak mungkin ketemu sama semua rakyat, paling tidak dia sudah menentukan siapa yang bisa dijumpai. Nanti laporannya akan masuk kepada penguasa. Ini bisa dicontoh dalam kondisi-kondisi yang mirip dengan yang disebutkan oleh Abu Maryam Al-Azdi radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fiik. Baik, kita akan masuk ke bab selanjutnya, bab 79, yaitu bab tentang pemimpin yang adil. Nah, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufu bi ahdillahi idza ahadtum. Innallaha ya'muru bil adli. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Barakallahu fikum. Kalau bab sebelumnya berbincang tentang kelembutan seorang pemimpin kepada rakyatnya, kalau bab yang kita baca ini bab tentang pemimpin yang adil. Karena ada orang lembut tapi nggak adil, ada orang adil tapi kasar. Maka hendaklah seorang muslim itu memperhatikan hal ini. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nahl ayat 90, ya. Bagaimana Allah katakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat ihsan. Jadi bukan cuma adil tapi berbuat kebaikan. Yang dilarang oleh Allah apa? Allah melarang wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Allah menyuruh berbuat baik, bil adli wal ihsan, dan berbagi kepada kerabat. Kemudian yang Allah larang adalah perbuatan keji, perbuatan mungkar dan dosa. Itu dilarang. Tatkala Allah melarang, sejatinya Allah menginginkan setiap rakyat itu melakukan keadilan. Allah menyuruh berbuat adil. Dan orang yang melakukan keadilan, berbuat adil, hidupnya tentram. Mungkin dia gara-gara adil dia dihukum, gara-gara adil dia umpamanya di penjara, gara-gara adil rizkinya berkurang. Tapi insya Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, karena engkau telah menjalankan perintah Allah Jalla Jalla.
Barakallahu fiik. Nah, surat Al-Hujurat Ustaz ya. nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zolim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zolim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Dan jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Barakallahu fikum. Ketika orang disuruh adil, dapat apa sih? Allah sebutkan, engkau berlaku adil, Allah cinta sama dirimu. Dan kita lihat ketika terjadi pertikaian antara orang-orang beriman, apa yang perlu dilakukan? Memperbaiki. Kalau salah satu di antara mereka melampaui batas, mendolimi yang lainnya, maka kalian harus cegah sampai mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka kembali, ya sudah, perbaiki hubungan antara dua orang ini dengan adil, tidak pilih kasih. Maka kalau kita lihat bagaimana hakim-hakim Islam itu benar-benar melakukan keadilan. Ketika satunya ada sahabat Nabi yang harus disidang, satunya orang biasa, non-muslim, itu disamakan oleh para pemimpin atau para hakim-hakim yang adil. Karena apa? Karena Allah cinta dengan orang-orang yang suka berbuat adil. Cinta. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau bicara bagaimana kita supaya dicintai Allah, nih sekarang ayatnya ada, innallaha yuhibbul muqsitin. Terus kenapa kita masih tidak melakukan keadilan? Oh, nanti akan mendapatkan kesulitan ini dan itu. Ketika engkau adil, Allah akan selesaikan urusan kita. Yang berat akan jadi ringan, yang sulit akan jadi mudah. Kenapa? Karena Allah yang punya alam semesta ini. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Bismillah, hadis nomor 659. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, imamun adilun wa syabbun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih wa rajulun da'athu umra'atun datu mansibi wa jamal faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla.
dengan naungannya pada hari tatkala tidak terdapat naungan kecuali hanya naungannya semata, yaitu pertama, imam pemimpin yang bersikap adil, kedua, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketiga, seorang yang hatinya selalu bertautan dengan masjid, keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah, yang keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, kelima, orang yang dibujuk oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi rupawan, tetapi dia mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. Keenam, orang yang bersedekah lantas dia menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dan ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi, lantas kedua matanya mencucurkan air mata. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Tatkala kita meninggal dunia, tatkala harta yang kita timbun tidak dapat memberikan manfaat kepada kita, kelak manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, digiring ke padang mahsyar dalam kondisi telanjang. Kemudian nanti matahari akan didekatkan kepada mereka sehingga mereka tenggelam dalam keringat mereka, semua sesuai dengan amalannya. Ada yang sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke pinggulnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Mereka tidak terbakar, tapi mereka tersiksa. Oleh karena itu, ada orang-orang yang mendapatkan naungan. Jadi kalau kita panas sekarang jamaah, nih mak-mak yang paling takut sama panas, takut hitam, dia selalu pakai payung. Nanti pada hari kiamat ada naungan, Allah akan berikan naungan kepada 7 golongan. Yang pertama apa? Imamun adil, imam yang adil. Kenapa imam yang adil yang disebut pertama kali? Para ulama menyebutkan bahwasanya imam yang adil, pemimpin yang adil dalam kondisi dia bisa berkuasa tanpa ada yang mendikte dia, di mana dia benar-benar memiliki kekuasaan, kebal hukum, kemudian dia melakukan keadilan. Ini masya Allah. Kenapa? Karena dia bisa berbuat zalim sebenarnya. Dia bisa menghabiskan waktunya tanpa berguna, dia bisa mengambil harta milik kantor untuk makan siang atau apa, padahal bukan hak dia. Tapi dia melakukan keadilan, istimewa banget. Yang kedua, anak muda yang dia tumbuh besar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat banyak pemuda, ingat, di saat banyak pemuda berpikir untuk tenggelam dalam dunia digital, untuk menyibukkan diri dengan permainan-permainan, tapi ada di antara mereka pemuda yang tidak peduli dengan urusan dunia ini, dia fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, warajulun qalbuhu, yang ketiga, seorang yang hatinya bergantung di masjid. Artinya kemanapun dia pergi, hatinya nggak akan tenang kecuali dia sampai ke masjid. Ini orang kayak gini nggak akan betah hidup di negeri yang nggak ada masjidnya. Kenapa? Karena hati dia bergantung sama masjid. Kemudian yang keempat, kedua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang keenam, seorang yang bersedekah dengan menyembunyikan sedekahnya. Artinya dia biasa sedekah terang-terangan, tapi ada orang yang sedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya nggak tahu dengan apa yang diberikan oleh tangan kanan. Ini kinayah bahwasanya orang yang paling dekat pun nggak tahu apa yang dilakukan dia. Ini kadang-kadang suami kalau sedekah istri harus tahu. Sekali-kali kalau sedekah istri nggak tahu. Gimana caranya? Ya, duit jangan dikasihkan kepada dia semuanya. Berikan nafkah kepada dia, kebutuhan dia, sehingga engkau ketika punya kelebihan harta bisa bersedekah membantu orang lain dalam kondisi-kondisi yang urgen. Kemudian dia yang saling mencintai karena Allah. Kemudian seorang laki-laki yang diajak perempuan yang cantik, bangsawan untuk berzina.
dia diajak, lalu dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Kemudian laki-laki yang sedekah kemudian sembunyikan dia dengan tangan kanan sehingga tangan kiri yang atas ini barusan disebutkan. Dan yang ketujuh adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, seorang yang mengingat Allah dalam kondisi sunyi senyap sendirian yang nggak ada orang, kemudian air matanya menetes di pipi dia. Maka ahibati fillah, kalau kita lihat ya bagaimana bagi orang yang ingin mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla, jalannya sudah ada, tinggal kita mau mengamalkan atau tidak. Ada riwayat lain yang mengatakan kullu mri'in fi dhilli sadaqati, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekah yang dia lakukan. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Hadis nomor 660, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muqsitina indallahi ala manabir min nur allazina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wal muslim. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, dia mengisahkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang adil kelak di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yaitu mereka yang berlaku adil dalam memutuskan hukum baik terhadap keluarganya maupun siapapun yang mereka pimpin. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, Syekh. Bayangkan ya, karena keadilan itu sulit, keadilan itu berat, butuh perjuangan. Di saat banyak kroni-kroni, banyak orang-orang di sekitar kita yang mereka mendukung kita untuk tidak adil, tapi engkau tetap berbuat adil, bahkan bukan hanya kepada anak buahmu, kepada musuhmu berbuat adil, maka ini sesuatu yang sangat istimewa. Balasannya pun istimewa. Apa balasannya? Nabi SAW menyebutkan, innal muqsitina 'indallah ala manabir min nur. Mereka diangkat derajatnya, mereka berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, sehingga orang semua pada memandang kepada mereka disebabkan keadilan mereka. Jadi sesuatu yang sulit, Allah akan memberikan balasan yang besar buat dia. Gimana mereka tidak berada di mimbar-mimbar cahaya, sedangkan mereka harus memerangi diri mereka, memerangi kawan-kawan mereka. Jadi orang adil nih, orang yang bersih, kadang-kala di satu perusahaan, di satu tempat tuh malah nggak disukain. Mereka suka dengan orang-orang yang kotor. Maka ini menjadi pelajaran buat kita untuk tidak salah pilih kawan. Carilah kawan-kawan yang adil, pemimpin-pemimpin yang adil, yang mereka berusaha untuk menegakkan keadilan di diri mereka, di kerabat mereka, dan di umat manusia. Dan ahibati fillah, para suami hendaklah berlaku adil kepada istri. Para kepala sekolah berbuat adil kepada anak buahnya. Orang tua berbuat adil kepada anak-anaknya. Jadi bukan hanya keadilan yang bersifat untuk orang-orang umum, bahkan kepada keluarga dan kerabat kita harus berbuat adil. Para guru berbuat adil kepada anak-anak buahnya. Taib, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Nah. Hadis nomor 661. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qala qulna ya Rasulullah afala nunabidhuhum? Qala la
ma aqamu fikumus shalah. La, ma aqamu fikumus shalah. Rawahu Muslim. Dari Auf bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan ia mencintai kalian, yang kalian doakan dan ia mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan ia membenci kalian, yang kalian kutuk dan ia mengutuk kalian. Auf melanjutkan, kami pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami boleh melawan mereka? Beliau menjawab, tidak, selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Tidak, selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada para sahabat tentang siapa pemimpin yang terbaik dan siapa pemimpin yang buruk. Maka beliau mengatakan yang terbaik dari pemimpin kalian adalah yang kalian cinta sama mereka, mereka cinta sama kalian. Jadi gayung bersama. Jadi rakyatnya cinta sama pemimpin, pemimpin cinta sama rakyatnya. Yang kecintaan pemimpin kepada rakyat akan membuat pemimpin berpikir apa yang maslahat buat rakyat. Kecintaan rakyat buat pemimpinnya akan membuat dia selalu mendoakan pemimpinnya. Siapa pemimpin yang baik, maka Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan alladzina tuhibbunahum yuhibbunakum. Pemimpin-pemimpin yang kalian cinta kepada mereka, mereka cinta sama kalian. Artinya rakyat cinta sama pemimpinnya, Masya Allah, dan pemimpin cinta sama rakyatnya, bukan cinta yang dibikin-bikin. Soalnya kadang-kala dengan adanya sekarang rebutan kekuasaan, mereka kalau bicara elektabilitas seorang pemimpin ya, atau bagaimana kepemimpinan dia selama ini, nanti akan ada yang mengatakan oh puas, tidak puas, macam-macam. Tapi yang jelas yang baik adalah yang dicintai oleh rakyatnya dan dia cinta sama rakyatnya. Pemimpin berpikir maslahat buat rakyatnya, apa yang paling nyaman buat rakyatnya, bukan berpikir apa yang paling manfaat buat diri dia. Kemudian yang paling buruk, ini yang saling mendoakan yang paling baik ya. Yang mereka mendoakan kalian, kalian mendoakan mereka. Adapun pemimpin yang paling buruk adalah yang kalian benci sama mereka, mereka benci sama kalian. Jadi rakyatnya melihat pemimpinnya, kapan mati pemimpinnya ini? Karena dia berharap ganti pemimpinan. Kemudian kalian memaki mereka, mengutuk mereka, kalian pun artinya kalian mengutuk pemimpin kalian dan pemimpin kalian mengutuk kalian. Artinya saling mengutuk, saling melaknat. Itu pemimpin yang paling buruk. Yang ada saling menghujat. Na'udzubillah min dzalik. Para sahabat bertanya, kalau kita dapat pemimpin kayak gitu, apa kita nggak berontak sama mereka? Kata Nabi SAW, enggak. Ma'aqamu fikum shalah. Selama mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Ma'aqamu fikumus shalah. Di riwayat lain disebutkan, selama kalian belum melihat kekufuran yang nyata dari mereka, maka kalian nggak boleh berontak. Barakallahu fiik. Baik, hadis yang terakhir dalam bab ini, nah, silakan. Bismillah. Hadis nomor 662. Wa an Iyadhi bin Himari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ahlul jannah salasa du sultanim muqsitun muwaqqaqu wa rajulur rahimu raqiqul qalbi likulli di kurba wa muslimin wa afifun muta'affifu dhu iyalin. Rawahul Muslim. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu an, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghuni surga itu terdiri dari 3 golongan, yaitu penguasa yang adil dan diberi taufik, orang yang penyayang lagi berhati lembut terhadap sanak keluarga dan juga setiap muslim,
serta orang yang tidak meminta-minta dan menjaga diri dari meminta-minta. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, barakallahu fiik. Rasulullah SAW menyebutkan tentang kriteria penghuni surga. Beliau menyebutkan ada 3 nih. Tolong diperhatikan. Sebagian kita sholat, tapi kadangkala akhlaknya buruk, adabnya jelek. Maka ternyata selain hablum minallah, muslim itu harus menjaga hablum minannas. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ini 3 kriteria penghuni surga. Yang pertama adalah dzu sultanin muqsitin muwaffaq. Seorang yang memiliki jabatan, yang dia adil dan mendapatkan taufik, dapat petunjuk dari Allah SWT. Yang kedua, ini mudahnya yang kedua nih. Wa rajulun rahimun raqiqul qalbi li kulli dhi qurba muslim. Orang yang penyayang, yang lembut hatinya untuk setiap kerabat dan muslim. Mudah apa enggak? Tapi yang jadi masalah sebagian kita tabiatnya itu kasar, sehingga dia disuruh mengangkat beban umpamanya 1 ton mindah beras dari mobil ke truk umpamanya, dari truk ke mobil, itu mudah bagi dia daripada dia harus merubah karakter dia. Maka tolong yang punya karakter buruk dirubah, diperbaiki. Tapi yang ketiga, orang yang afif, dari kata iffah ya. Afif ini adalah orang yang dia tidak menerima hadiah dari orang, tidak menerima pemberian orang. Dia berusaha untuk menunjukkan dia cukup ya. Jadi dia benar-benar orang yang menjaga kehormatan diri. Itu penghuni surga. Artinya dia bekerja, dia nggak mau jadi orang yang malas. Dan ini harus contoh oleh para muslim agar mereka menjadi orang-orang yang bersemangat. Barakallahu fiik. Ana rasa mungkin itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan dua bab ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Wa jazakallahu khair Ustaz. Hayakallah. Jazakallahu khair wa barakatuh. Sekali lagi Ustaz yang telah memberikan fawaid, tausiah, wasilah, ilmu, nasihat, penjelasan dari kitab Syarah dari Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah pada hari ini. Alhamdulillah Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita langsung saja ke satu. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah memberikan kebaikan kepada Ustaz. Mungkin yang pertama aku dari Ukti Evi bisa membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari jemaah. Ya, seorang suami meski suami tersebut meninggal mati syahid atau husnul khotimah karena ketika hidup selama 6 tahun tidak menafkahi istri. Apakah Allah tetap meminta pertanggungjawaban saat di pengadilan Allah meski saat istri sudah memanfaatkan juga karena cintanya kepada suami dan Allah? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, kita tahu orang yang mati syahid, bagaimana dia mendapatkan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kemudian dia punya tanggungan utang, maka utangnya tidak akan bebas sampai dia melunasinya. Dia nggak akan masuk surga sampai utang itu dilunasi. Para ulama menyebutkan bahwasanya utang ini salah satu contoh tanggungan kepada orang lain. Sehingga orang yang mati syahid, kalau dia punya tanggungan nafkah, tadi disebutkan dia punya kewajiban nafkah 4 bulan, 6 bulan dia tidak memberikan, maka itu tidak akan membuat dia dapat masuk surga, karena dia harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kewajiban dia. Hanya saja kalau sang istri memaafkan, maka semoga selesai urusannya. Karena urusan harta ini, urusan kehormatan kadang-kala diberikan kepada manusia yang bermuamalah dengan hal itu. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau sang istri memaafkan, insya Allah semoga suami sudah nggak punya tanggungan. Itu yang bersama istri. Boleh jadi dia punya tanggung jawab sama yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab.
barakallahu fiik Ustaz, semoga dapat dipahami khususnya yang sudah bertanya. Tafadhol, mungkin selanjutnya sudah raise hand, ada Salma. Tafadholi Salma untuk bisa bertanya kepada Ustaz Zuna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Apa Ustaz, dari dulu itu adiknya tahu pengen banget kayak Ustaz, cuman dia itu mondar-mandir puasa Ustaz, jadi nggak bisa. Sekarang dia mau tanya langsung, boleh nggak? Tafadhali, naam. Hai Ustaz, Ahlan wa sahlan. Ustaz, apakah kalau orang sakit dapat pahala? Sakit apa? Jazakallah. Sakit apa? Leukemia, kanker darah. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, subhanallah. Ya, kalau bicara pahala, orang yang sakit itu akan dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya, kemudian diberi pahala yang berlimpah ruah. Tapi harus sabar. Kenapa? Allah Azza wa Jalla memberikan ujian kepada hambanya dengan sebuah penyakit. Karena sejatinya dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Kalau mungkin merasa sakitnya parah, lihatlah ada orang yang lebih parah sakit. Ada orang yang dikasih penyakit sama Allah, yang penyakitnya menemani dia sampai meninggal dunia kadang-kadang. Maka dia bisa jadi berjalan di muka bumi ini nggak punya dosa. Allah Azza wa Jalla mengatakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang tatkala terkena musibah, dia mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka buat adik yang bertanya dan buat setiap muslim yang sedang terkena musibah, maka ketahuilah Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Karena kadang-kadang sebagian akan mengatakan, ya Allah kok bisa ya, kok bisa dia masih kecil ini dan itu. Tapi ketika engkau ingat bahwa Allah lebih sayang sama kita daripada orang tua kita, maka insya Allah musibah itu akan menjadi ringan dan insya Allah pahala akan berlipat ganda. Dan Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan dikasih balasan pahala tanpa perhitungan. Sehingga nanti pada hari kiamat ketika Allah berbagi pahala kepada orang-orang yang hidupnya penuh dengan penyakit ya, penuh dengan bala, maka orang-orang yang hidupnya sehat, yang senang, yang jauh dari penyakit, dia ingin pada hari itu kulit mereka digunting-gunting dengan gunting dari besi, karena mereka melihat betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari Sentul. Afali Sentul bisa menanyakan kepada Ustaz ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Nah. Saya izin bertanya, mungkin masih ada hubungannya dengan pemimpin yang kita bahas ini gitu. Kalau kita berbicara masyarakat kan di pikiran kita mungkin manusia. Nah, tapi saya kan apakah hewan itu juga menjadi tanggung jawab pemimpin gitu, kayak hewan di suatu wilayah lah, apakah hewan-hewan tersebut menjadi tanggung jawab pemimpin juga, karena banyak kebijakan penguasa itu juga ternyata tidak hanya berpengaruh pada manusianya juga, tapi juga berpengaruh kepada hewan-hewan yang tinggal di situ gitu. Masya Allah. Kira-kira begitu Ustaz, apakah bagaimana ininya gitu? Siap. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Kepemimpinan itu sejatinya diadakan untuk
mengatur urusan maslahat agama dan dunia. Jadi maslahat agama dan dunia. Kita melihat kalau bicara ikan, semut, bagaimana Rasul SAW menyebutkan bahwasanya ikan dan semut itu memohonkan ampun buat siapa? Buat orang yang mengajarkan kepada kebaikan. Sehingga kalau bicara kepemimpinan, apakah pemimpin itu juga bertanggung jawab atas binatang-binatang yang hidup di daerahnya? Iya. Dia bertanggung jawab tentang semua yang ada di bumi dia. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang dibalik akhirnya mendolimin binatang, padahal Rasul SAW menyebutkan ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Bayangkan, perempuan ini dia mungkin marah dengan seekor kucing, akhirnya dia kurung kucing tersebut, nggak dikasih makan juga, nggak dilepas di tempat dia bisa cari makan, dia masuk neraka. Dan bagaimana seorang wanita pelacur memberi minum seekor anjing, diampuni dosanya, dimasukkan ke surga. Jadi agama Islam ini bukan hanya berpikir tentang HAM, hak asasi manusia yang harus dihormati, dihargai, tapi Islam juga berpikir bagaimana tentang hak binatang. Subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, masya Allah ya, bicara pemimpin ya. Beberapa waktu lalu banyak terjadi tabrakan, ada orang mati gara-gara jalannya lobang. Dia naik motor, jalannya lobang, dia terjatuh, dilindas oleh truk. Yang jadi pemimpin bakal ditanya. Kenapa jalan itu lobang kau biarkan? Siapa yang nggak tahu siapa yang jadi pemimpin? Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah mengatakan, aku tuh takut kalau ada barla, ada seekor keledai yang campuran dengan kuda, anaknya keledai sama kuda itu terpeleset di Dijlah, di sungai Dijlah yang ada di Irak sana. Nah, kalau dia terpeleset di sana, aku takut ditanya sama Allah, kenapa jalannya kau nggak perbaiki? Itu binatang. Umar takut dia ditanya, karena memang seorang pemimpin itu, maka di sini orang yang rebutan jadi pemimpin, tolong kau berpikir dulu, apakah memang engkau mampu untuk memenuhi janji-janjimu? Kau bahkan diminta pertanggungjawaban sama Allah Azza wa Jalla. Terkadang ada kebijakan-kebijakan pemimpin yang menyebabkan ikan-ikan itu mati, menyebabkan binatang-binatang di hutan itu menderita gara-gara. Kalau tadi bicara kucing aja dapat memasukkan pelakunya ke neraka yang mendolimin dia, bagaimana dengan pemimpin? Maka insya Allah kalau dikatakan apakah binatang-binatang itu masuk jadi tanggung jawab, nah selama berada di daerah kekuasaan dia, sehingga dia seharusnya menjadi pemimpin yang pengasih, yang penyayang, yang lembut, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang. Rasul SAW bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menetapkan, mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Sampai kata Nabi SAW, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. Kalau kalian hendak membunuh, bunuhlah dengan cara yang terbaik. Membunuh sekarang. Ada binatang yang harus dibunuh, nggak boleh disiksa. Bagaimana dia mati cepat? Ini kondisi kadang-kala ada binatang-binatang yang ya terkena penyakit yang harus dimusnahkan, tolong dibunuh dengan cara yang paling baik, dan tidak boleh membunuh dengan cara membakar. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang paling baik. Kenapa? Karena itu akan menyakiti binatang. Hendaklah seorang di antara kalian ketika mau nyembelih itu pisaunya ditajamkan, wal yurih dzabihatahu, bikin hewan yang hendak disembelih itu istirahat, nyaman, rileks, sampai seperti itu. Jadi kalau bicara pemimpin-pemimpin, hendaklah mereka ya tadi, kalau ada, subhanallah, dikatakan Umar bin Khattab, kalau ada keledai campuran sama kuda itu yang terperosok
Di tempat yang jauh aku takut ditanya. Karena apa? Pada waktu itu Irak sudah masuk dalam kekuasaannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini yang jadi pemimpin di Indonesia. Engkau lihat Indonesia yang begitu luasnya, sehingga engkau harus benar-benar berusaha untuk menyampaikan keadilan kepada mereka. Dan engkau harus menjadi orang yang lembut, yang bukan hanya memikirkan kemauannya sendiri, tapi memikirkan maslahat umat manusia dan tadi binatang-binatang yang di bawah pimpinan dia juga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, kalau Ustaz, insyaallah barakallahu fikum, semoga juga menjadi pelajaran kita khususnya yang suka gemes dengan binatang. Tafadholi, mungkin masih ada pertanyaan dari jamaah guru Bamuskat untuk Ukti Uut Kurniul Itami, bisa menanya dan bertanya kepada saya. Jazakallah khair Ukti Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ya. Tadi Ustaz menyebutkan bahwa ketika di padang mahsyar kita akan dinaungi oleh sodakoh kita, Ustaz. Nah. Apakah makna sodakoh di sini adalah harta yang kita keluarkan, ataukah semua hal yang termasuk dalam sodakoh, misalnya tersenyum kepada saudara kita atau menemui saudara kita dalam keadaan ramah baik gitu, Ustaz, kemudian membantu orang lain menaikkan barang ke tunggangannya atau ke mobilnya, atau melayani suami, itu juga termasuk sedekah. Apakah seperti itu, Ustaz, ataukah hanya harta saja, Ustaz? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah, bicara sedekah dalam agama kita itu lintas harta sebenarnya, artinya melewatin harta, bukan hanya harta. Rasulullah SAW ketika menyebutkan ala kulli mar'in muslimin sedekah, setiap muslim harus sedekah. Artinya sedekah itu pakai harta. Yang namanya sedekah itu seharusnya pakai harta. Fa inna bijid, kalau nggak dapat, ini kan kondisinya orang nggak dapat harta, nggak punya harta. Maka kemudian Nabi SAW menyebutkan berbagai amalan yang bernilai sedekah. Akan tetapi asalnya sedekah itu dengan harta. Ketika para sahabat datang kepada Nabi SAW, dia mengeluh mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, ini orang-orang kaya ini borong pahala. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Secara ibadah mereka sholat seperti kita sholat, puasa seperti kita puasa. Tapi yang nggak bisa, mereka itu sedekah, kita nggak sedekah. Ini harta berarti. Kemudian Nabi SAW mengajarkan amalan, yang dengan amalan itu mereka dapat menyaingi sedekahnya para orang kaya, yaitu berzikir setelah sholat. Ternyata orang-orang Ansor, orang-orang kaya ini ikut juga berzikir. Akhirnya samalah kedudukan mereka. Bukan sama, yang awalnya sama karena orang Ansor juga ikut berzikir selain mereka bersedekah, jadi lebih kedudukan orang-orang Ansor ini, orang-orang kaya ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi asalnya sedekah dengan harta. Maka Nabi SAW mengatakan, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Nih sedekah harta berarti. Setengah butir kurma. Fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau nggak ada, maka dengan kalimat yang baik. Jadi intinya sedekah yang disebutkan tadi selain harta itu, ya kalau nggak ada, insya Allah itu pun akan mendapatkan balasan dari Allah, semoga dapat naungan pada hari kiamat. Tapi kalau ada orang yang bakhil dengan hartanya, tapi dia ana bakhil sama harta tapi ana suka tersenyum, iya, wallahu a'lam. Karena perintah Nabi SAW adalah dengan hartamu engkau bersedekah, dan sedekah itu burhan, was sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Jadi intinya hendaklah bersedekah dengan harta kita, tapi kalau nggak ada, ya dengan amalan-amalan yang bernilai sedekah tadi, semoga itu pun akan menjadi naungan pada hari kiamat. Hada wallahu a'lam bissawab. Kalau khair Ustaz, semoga dapat pahami di Uut. Tafadhol, mungkin Firas bisa membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
Barakallahu fiik. Ustaz. Berikut pertanyaan dari Ukhti Wulan dari Jamaah Zoom. Ahsanallahu ilaikum Ustaz, semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah. Izin bertanya, apakah perbedaan khalifah dan ulil amri? Dan di saat ini, siapakah yang boleh kita jadikan pemimpin? Apakah ayah atau kepala keluarga? Jazakallahu khair Ustaz. Gimana Afan? Izin bertanya, apakah perbedaan khalifah dan ulil amri? Dan di saat ini, siapakah yang boleh kita jadikan pemimpin? Apakah ayah atau kepala keluarga? Ayah atau kepala keluarga? Jadi bingung mana? Iya. Kepala keluarganya siapa biasanya? Begitu pertanyaan. Mungkin kondisinya mungkin kalau ayahnya sudah tiada, Ustadz, mungkin ada ibunya di situ atau mungkin ada anak laki-laki yang lain atau mungkin ada saudara yang lain. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kalau bicara perbedaan antara khalifah dan ulil amri, khalifah itu artinya yang menggantikan. Jadi kalau bicara khalifah, Abu Bakar itu khalifahnya Rasulullah SAW, penggantinya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Umar bin Khattab itu khalifahnya Rasulullah SAW. Seperti itu. Ini hanya sekedar penamaan ya untuk pemimpin. Ulil amri orang yang punya kekuasaan. Jadi orang yang punya kekuasaan disebut ulil amri. Yang punya keputusan, yang bisa memerintah disebut ulil amri. Adapun kalau bicara yang jadi pemimpin di dalam rumah, Rasul SAW mengatakan kullukum ra'in. Semua kalian itu adalah pemimpin. Sebagaimana di hadis yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pemimpin. Lalu Nabi SAW menyebutkan bahwasanya seorang laki-laki pemimpin di rumahnya, dari tadi dia kepala rumah tangga, dia pemimpin ya. Wanita itu pemimpin di rumah suaminya ya. Dia akan bertanggung jawab. Pembantu pun pemimpin, dia akan dimintain pertanggungjawaban. Artinya pemimpin di sini dia bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya, menjaga, mengatur, melayani. Itu tugas pemimpin sebenarnya, seperti itu. Jadi setiap kita adalah pemimpin, hanya mungkin ruang yang menjadi tanggung jawab dia beda-beda. Jadi kalau bicara pembantu, dia diminta pertanggungjawaban bagaimana dengan harta majikannya ya. Jangan sampai dia sia-siakan. Kadangkala dia nyetrika, kemudian dia sengaja dipanasin, akhirnya dia dikobong, dia akan diminta pertanggungjawaban gitu. Mungkin majikannya punya binatang piaraan, ada ayam ya, kan majikannya nggak ngasih makan ayam karena dia berangkat kerja, dia yang jadi petugas umpamanya, dia nggak kasih makan, mati tuh, dia yang tanggung jawab. Jadi sebenarnya bicara kepemimpinan ini tadi berjenjang dan juga ruang lingkupnya beda-beda, tapi yang jelas semuanya pemimpin dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallah khair, semoga dapat dipahami khusus yang sudah bertanya. Mungkin masih ada 2 pertanyaan yang tersisa, Ustaz. Tafadhali. Ukti Sarah Ummu Ukasha, atau mau bertanya langsung, tafadhali untuk Ukti Sarah Ummu Ukasha, bisa mengunmute. Tafadhali Ukti. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wa iyyakum. Baik, ini ada titipan pertanyaan dari seorang ibu. Jadi qadarullah anak beliau kan ditimpa sakit ya, sudah sekitar 4 tahun dan di usia 17 tahun, dan ini akhwat. Qadarullah akhwat ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, dan dia menulis surat meminta maaf kepada ibunya. Dia melakukan ini karena tidak ingin menyusahkan orang tuanya dengan biaya berobat yang selama ini dikeluarkan. Dan ibunya bertanya, anak ini baik, anak saya baik, apakah kelak dia akan dikumpulkan di surga atau ke neraka? Kami tidak bisa menjawab, jadi saya tanyakan kepada Ustadz. Nah, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik.
Ahibati fillah. Ketika seorang dikasih penyakit sama Allah, dikasih musibah yang mungkin berat, dia mengemban, maka ketahuilah bahwasanya Allah lebih sayang kepada dia daripada orang tua. Dan sejatinya semua musibah yang menimpa hamba itu sudah ditakar sesuai dengan kemampuan hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hanya saja lemahnya iman seseorang menyebabkan dia tidak menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Lemahnya manusia bersama godaan setan. Setan ini kan membisikkan hal yang buruk tapi dibungkus bagus. Bagaimana setan ketika menggoda Nabi Adam? Kata-katanya indah. Bagaimana setan ketika menggoda saudaranya Nabi Yusuf? Mereka mengatakan udah gitu loh. Nabi Yusuf ini kita pisahkan dari bapaknya. Nanti setelah itu kita tobat, sudah jadi orang-orang baik sudah. Jadi ada bisikan-bisikan yang menggambarkan keburukan itu kebaikan. Seperti seorang yang bunuh diri, mengakhiri hidupnya dengan alasan tidak ingin merepotin orang tua, dengan alasan dia ingin orang tuanya tidak menderita. Dengan sejatinya penyakit yang menimpamu, uang yang dikeluarkan untuk merawat, mengobatinmu, itu pahala buat orang tua. Pahala. Jadi kalau bicara merepoti, disitulah nilai pahala buat orang tua. Dan Allah ketika memberikan ujian ini bukan hanya kepadamu, tapi kepada orang tua sebenarnya. Jadi anak yang sakit, ujian buat orang tuanya, ujian buat anak tersebut. Sebenarnya seperti itu. Ujian kesabaran buat orang tuanya, ujian kesabaran buat anaknya. Kalau bicara bagaimana dengan dia yang baik, yang niatnya baik ya, tidak semua yang niat baik itu melakukan kebaikan. Maka nasihat Ana, doakan dia, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Semua dosa itu ada harapan diampuni, kecuali syirik. Jadi kita tahu bunuh diri adalah dosa besar yang orang itu akan disiksa di neraka dengan alat yang digunakan untuk menghabisi dirinya. Maka hendaklah orang tuanya memperbanyak doa buat anaknya, karena anaknya diancam dengan hukuman yang berat atas yang dia lakukan. Dan buat siapa saja yang mengalami depresi dengan kondisi yang dia hadapi dan dia berpikir untuk mengakhiri hidup ini, maka hendaklah dia berdoa minta sama Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma ahyini idza alimtal hayata khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup itu baik buat aku. Wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Dan wafatkan aku kalau wafat itu baik buat aku. Karena kita nggak tahu. Jadi kalau harus, maka minta pilihan sama Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah, setiap malam yang panjang dan gelap penuh dengan petir dan badai akan berakhir dengan terbitnya fajar dan terbitnya matahari di ufuk timur. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Barakallahu fiik. Mungkin ke pertanyaan terakhir, nah. Iya, Ustaz. Jadi pertanyaan terakhir, Ukti Uhud masih ada pertanyaan? Siapa dulu Ukti Uhud bisa melanjutkan pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, tafadhal. Ya, Ustaz. Saya beberapa kali membaca Quran bahwa kita dilarang untuk mengikuti atau menaati pemerintahan atau pemimpin tauhid, Ustaz. Apa maksud dari pemimpin tauhid itu, Ustaz? Jazakallahu khair, barakallahu. Barakallahu fiik. Naam.
Iya. Taghut adalah setiap yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Masuk dalam taghut adalah pemimpin yang meminta dirinya untuk disembah, atau pemimpin yang memerintahkan kepada keburukan yang kita diperintahkan untuk taat kepada dia. Maka kita nggak boleh taat kepada pemimpin, siapapun pemimpinnya, apabila dia memerintahkan kepada kemaksiatan. Jadi bisa jadi dia taghut, bisa jadi enggak, orang tua kita. Bisa ini bukan taghut, dia muslim, dia baik, tapi dia memerintahkan kepada kemaksiatan. Kita nggak boleh taat, karena ketaatan itu dalam amal kebajikan. Jadi ingat, siapapun pemimpin kita, apabila dia muslim, kita wajib taat kepada dia selama dia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Tapi kalau dia memerintahkan kepada kemaksiatan, maka nggak boleh taat kepada dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberkahi hidup kita, memperbaiki pemimpin-pemimpin kita, memberikan hidayah kepada mereka agar mereka bisa berjalan di rel yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, agar mereka peduli kepada rakyatnya, agar mereka berlemah lembut kepada rakyatnya, agar mereka menjaga amanah yang Allah berikan sehingga mereka tidak dibakar dalam api neraka. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samase, it's different. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.